A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bakti Nugraha. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian dari teori permintaan Islami. Jadi teori permintaan Islami itu adalah konsep permintaan dalam ekonomi Islam yang menjelaskan perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa itu berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Jadi dalam teori ini, keputusan konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, pendapatan, dan preferensi, tetapi juga oleh prinsip halal dan haram, keadilan, kemaslahatan atau manfaat, serta tanggung jawab moral di hadapan Allah. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip permintaan Islami. Yang pertama itu ada halal dan thayyib. Jadi artinya permintaan hanya diarahkan pada barang yang halal dan baik bagi kesehatan serta kehidupan. Yang kedua itu ada tidak berlebihan atau watasia, yang artinya konsumsi harus seimbang, tidak boros dan tidak kikir. Yang ketiga itu ada tujuan maslahah. Jadi permintaan itu harus memberikan manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan tidak menimbulkan murtad. Selanjutnya yang keempat itu ada prioritas kehidupan atau hierarki konsumsi, yang artinya mendahulukan kebutuhan pokok sebelum kebutuhan pelengkap dan kemewahan. Yang kelima itu etika dan moral syariah, yang artinya permintaan mempertimbangkan nilai moral, niat yang besar, serta tanggung jawab kepada Allah. Yang terakhir itu ada tidak membahayakan. Jadi konsumen dilarang membeli atau mengkonsumsi barang yang merusak alat kesehatan atau moral meskipun murah. Selanjutnya itu ada hukum permintaan. Jadi hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah permintaan dan akan meningkat. Dengan asumsi faktor lainnya tetap ceteris paribus. Jadi kurva di samping menunjukkan hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta Q. Jadi garis permintaan D memiliki kemiringan negatif, yang artinya ketika harga suatu barang meningkat, jumlah yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang mempengaruhi hukum permintaan Islami. 1. Barang halal dan haram. Permintaan hanya berlaku pada barang dan jasa yang halal dan thayyib atau baik. Konsumen Islam tidak akan meminta barang yang haram seperti daging babi, alkohol, dan perjudian berapapun harganya, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. 2. Larangan berlebih-lebihan atau israf. Islam melarang kita mengonsumsi barang secara berlebih-lebihan walaupun harganya murah, karena itu termasuk perbuatan mubazir. 3. Kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini permintaan diorientasikan pada kebutuhan bukan pada keinginan saja. 4. Nilai ibadah atau prinsip tauhid. Di sini konsumsi dianggap bagian ibadah jika melakukannya sesuai dengan syariat. Sebagai contoh pada kurva adalah ketika harga berada pada 12.000, jumlah yang diminta adalah sekitar 50 unit. Ketika harga turun menjadi 11.000, permintaan meningkat menjadi sekitar 55 unit. Pada harga yang lebih rendah yaitu 9.500, jumlah permintaan meningkat hingga 60-64 unit. Perilaku ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin besar jumlah barang yang diminta, ceteris paribus atau faktor lain yang dianggap tetap. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan Islami. Rumus dasar kurva permintaan Islami adalah Q sama dengan A dikurang BQ, atau
P sama dengan A dikurang BQ, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah konstanta, dan B adalah kemiringan yang bernilai negatif. Rumus ini menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas barang yang diminta sesuai dengan hukum permintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Islami. 1. Harga barang. Nah, di mana semakin tinggi harga, permintaan cenderung turun. Semakin rendah harga, maka permintaan naik. Namun, permintaan tetap mempertimbangkan aspek halal dan kebutuhan nyata. 2. Pendapatan konsumen. Pendapatan mempengaruhi kemampuan membeli, tetapi konsumsi harus seimbang atau wasatiyah, tidak boros meskipun penghasilan tinggi. 3. Status halal dan haram. Barang halal akan memiliki status permintaan yang tinggi, sedangkan barang haram tidak menjadi bagian dari permintaan meskipun harganya murah. 4. Kebutuhan PS keinginan. Permintaan diprioritaskan pada kebutuhan pokok atau daruriyah dibanding keinginan atau tahsiniyah. 5. Nilai moral dan spiritual. Konsumen mempertimbangkan akhlak, niat, dan keberkahan bukan hanya sekedar kepuasan pada materi. 6. Selera dan gaya hidup Islami. Perubahan tren halal lifestyle seperti produk halal, modest fashion, kosmetik halal. Nah, itu meningkatkan permintaan sesuai dengan budaya Islami. Selanjutnya ada jenis barang dalam permintaan. Yang pertama itu ada barang daruriyah atau kebutuhan pokok. Barang yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan dasar. Contoh, makanan pokok, air, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan agama. Prioritas tertinggi dalam permintaan. Yang kedua ada barang hajiat atau kebutuhan pendukung. Barang yang membantu memudahkan kehidupan, meskipun tanpa barang ini, manusia masih bisa bertahan. Contoh, kendaraan standar, alat elektronik dasar, obat tambahan, fasilitas kenyamanan. Digunakan untuk menghindari kesulitan dan mendukung aktivitas. Yang ketiga, barang tansiniyat atau pelengkap kemewahan. Barang yang meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan, tetapi bukan kebutuhan utama. Contoh, barang mewah, pakaian bermerek, smartphone high-end, dekorasi mahal. Diperbolehkan selama tidak melampaui batas atau tidak israf. Yang keempat, barang halal. Barang yang boleh dikonsumsi sesuai syariat Islam. Contohnya, makanan halal, kosmetik bersertifikat halal, layanan syariah. Dan yang terakhir, yang kelima ada barang haram. Barang yang tidak boleh dikonsumsi dan tidak termasuk dalam permintaan sah meskipun ada di pasar. Contoh seperti alkohol, riba, narkoba, makanan tidak halal. Selanjutnya di sini ada elastisitas permintaan. Seperti yang kita lihat, di sini ada kurva elastisitas permintaan. Kurva elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga. Kurva ini menggambarkan hubungan antara harga pada sumbu vertikal Y dan jumlah barang yang diminta pada sumbu horizontal X. Namun fokus utamanya adalah pada tingkat respon atau kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Di sini ada keterangannya. Yang kolom pertama itu jenis elastisitas, yang kedua bentuk, yang ketiga kurva karakteristik. Yang pertama itu ada permintaan elastis. ED lebih besar daripada 1 atau ED lebih dari 1. Bentuknya itu kurva relatif datar dan karakteristiknya perubahan kecil harga menyebabkan perubahan besar pada jumlah yang diminta. Contoh, barang mewah, pakaian bermerek. Yang kedua, permintaan elastisitas ED kurang dari 1. Bentuk kurvanya itu kurva curam. Perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah yang diminta. Contoh, beras, listrik, dan obat. Selanjutnya permintaan unitaris. ED sama dengan 1. Bentuk kurva itu melengkung. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan. Selanjutnya elastisitas sempurna. ED sama dengan tak terbatas. Bentuk garis kurvanya yaitu garis horizontal. Harga sedikit berubah, permintaan berubah sangat besar. Konsumen sangat peka terhadap harga. Yang terakhir ada elastisitas sempurna.
D sama dengan 0. Bentuk kurvanya yaitu garis vertikal. Karakteristiknya perubahan harga berapapun tidak mempengaruhi permintaan. Dan selanjutnya rumus elastisitas harga permintaan. Interpretasi nilai elastisitas. Seperti yang kita lihat dari tabel ini, D lebih dari 1 termasuk dalam kategori elastis. Maknanya, permintaan sangat peka terhadap perubahan harga. Yang kedua, D sama dengan 1 termasuk dalam kategori unitaris. Maknanya, perubahan harga sama dengan perubahan jumlah permintaan. Dan sini ada gambar rumus D sama dengan berapa persen perubahan jumlah barang dibagi berapa persen perubahan harga. D sama dengan Q2 kurang Q1 dibagi Q1 dibagi P2 dikurang P1 dibagi P1. Keterangannya, Q1 adalah jumlah permintaan awal, Q2 jumlah permintaan akhir, P1 harga awal, P2 harga akhir. Dan di sini ada contoh kasus nyata permintaan produk dengan sertifikasi halal MUI. Pada tahun-tahun terakhir, permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman bersertifikat halal meningkatkan signifikan. Contohnya, produk es krim, Indomie, dan produk daging olahan mengalami kenaikan penjualan setelah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Sebaliknya, produk yang pernah terkena isu tidak halal mengalami penurunan permintaan meskipun harganya lebih murah. Makna ekonomi Islami, status halal lebih penting daripada harga, sehingga konsumen rela membayar lebih untuk dapat barang yang halal dan terjamin keamanannya. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil video pembelajaran kami tentang teori permintaan Islami. Jadi teori permintaan Islami itu menjelaskan bahwa keputusan konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti harga, pendapatan, dan selera, tetapi juga oleh nilai moral, etika, dan aturan syariah. Jadi dalam Islam permintaan hanya berlaku pada barang yang halal dan bermanfaat atau halal dan thayyiban, serta harus dilakukan seimbang tanpa berlebih-lebihan. Tujuan utama konsumsi itu dalam ekonomi Islam bukan sekedar memperoleh keputusan materi, tetapi juga mencapai kemaslahan, keberkahan, dan ridho Allah. Dengan demikian, teori permintaan Islam itu menundukkan prinsip rasional ekonomi dengan ajaran syariat, sehingga konsumsi itu menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.